Saudara Roy Suryo ini kan menggaung-gaungkan keliling jagat seluruh media kemana sampai ke UGM menyatakan ijazah palsu. Yang harus kita pertanyakan saudara Roy Suryo ini dapat dari mana, lihat di mana dia ijazah aslinya, dia bisa katakan itu palsu. Kapan dia lihat, kapan dia raba? Oke, selama ini yang punya ijazah itu tidak berani mengeluarkan. Sampai saudara sendiri dapat dari mana ijazahnya? Jangan ngarang itu juga tidak. Mana? Anda jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong kamu. Kalian kamu di mana? Kalau memang asal ngamar kamu ngomongnya. Iyalah. Oke, Bu Roy lanjutkan. Saya nggak imbang Mbak dengan orang yang asal ngomong. Saya nggak imbang sama kamu. Oke, Bu Reli, kita dengarin dulu. Oke, Bu Roy. Iyalah, di mute dulu dia, asal ngomong dia. Jadi artinya gini, ya, Pengadilan Negeri Surakarta saja sudah minta ijazah itu dikeluarkan, nggak dikeluarkan. Nah sekarang, alhamdulillah, saya bersyukur Bareskrim bisa meminta ijazah dan kemarin sudah diantarkan oleh adiknya Iriana. Bagus. Jadi artinya ijazahnya kan sekarang ada. Dengan ijazah yang ada, kita lagi periksa bersama. Kalau kemarin saya periksa, itu adalah bukti dari ijazah yang konon dikatakan asli oleh salah seorang kader yang namanya PSI, yang namanya Sandi itu. Nah itu kalau itu ternyata dikatakan palsu dan nanti ternyata itu memang palsu, justru Sandilah yang harusnya kena pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Oke, Bu Reli kita tahan dulu. Oke, Bu Reli tahan dulu. Kita tanya dulu Prof. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Prof. Ibnu yang bisa berpikir secara jelas, secara clear, ya nggak otaknya kosong seperti tadi Reli tadi ya, itu jelas betul bahwa. Kau yang kosong otaknya, dari mana kau udah menerima dari Sandi, dari unggahan Sandi? Keahlianmu sebagai apa? Bahasa panci lo. Udah jelas tuh ngomong kayak gitu di Loh, jangan nggak jelas. Anda sendiri tadi bilang dari Sandi. Sandi itu kan mengunggah. Anda berujung dari hasil unggahan Sandi. Sekarang Anda berujung dari hasil Sandi. Salah. Yang itu objeknya adalah ijazah. Anda ini ngakuan di objeknya sudah jelas-jelas. Kayak gini ngapain juga kelompok. Kau yang mau tanya kosong. Oke, kita dengerin dulu Bung Roy. Gak imbang. Udah dah. Gak imbang Mbak gitu. Narasumber kok kayak gini. Jadi artinya apa? Gak imbang, yang gak imbang itu dirimu. Kau bilang ahli, ini objeknya ijazah belum? Oke. Iya ijazah. Nanti ijazahnya kita lihat bersama. Udah nggak usah banyak ngomong. Terus ngapain kamu bawa Sandi, hasil unggahan Sandi? Udah kalau berarti kalau ijazahnya betul itu, ijazah yang di-upload oleh Sandi itu kabar bohong. Kabar bohong itu yang harus dikejar. Nah, itu aja. Oke, silakan Bu Reli. Sementara kau sudah bilang itu palsu karena unggahan Sandi. Berarti kau yang bermasalah ini. Oke. Itu bukan hanya Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan. Udah deh, kamu juga bukan orang UGM. Oke, kita ke Prof. Ibnu dulu ya, Bu Reli. Oke, Bu Reli tahan dulu. Karena ini permasalahannya adalah ijazah, alangkah baiknya pembuktian ijazahnya dulu memang ada diselesaikan baru kemudian ada gugatan pencemaran nama baik. Nah kalau kita para JP ini nggak main-main, kita nggak ada implementasi, kita ada analisis. Kalau para JP sikapnya tegas. Sudah dari 10 tahun ini kami laporkan terus siapapun yang melakukan hate speech, mengajak, membenci Jokowi kami laporkan. Gak ada kami analisa dia salah itu. Dan sekarang aparat penegak hukum lakukan proses itu. Makanya apa yang dibilang oleh Bung Roy tadi, ya udah betul itu. Proses hukum sudah jalan. TPU sudah pernah melaporkan. Kita juga sudah melaporkan baik simpatisan, relawan atau masyarakat. Nah sekarang kita lihat aja di penegak hukum kita supaya ini tidak menjadi sumir gitu, tidak menjadi ini. Kalau Barajp sikapnya tegas dari awal, nggak ada analisa, kita lapor. Pokoknya dia jelas sudah mengandung unsur, kita lapor. Persoalan ditolak atau dilakukan penegakan hukum itu udah aparat penegak hukum. Bagaimana Polri, bagaimana kejaksaan menanggapi hal tersebut. Terserah analisanya seperti apa, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai relawan sudah melaporkan ini. Nah, Pak Jokowi sendiri kan kita udah tahu, udah melaporkan langsung. Iya, ini presiden yang boleh disebut memecahkan rekor ya. Kalau ada pakai museum rekor tuh kayaknya boleh masuk tuh. Itu mantan presiden yang paling banyak digugat setelah beliau lengser. Dan beliau Pak Jokowi adalah mantan presiden yang datang ke polisi untuk melaporkan pencemaran nama baik. Jadi ada dua tuh
rekornya. Rekor pertama adalah mantan presiden yang paling banyak digugat, pasca beliau lengser gitu ya. Yang kedua adalah presiden pertama di Republik ini yang datang ke polisi melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik. Jadi, proses seperti ini kan udah sering. Saya sendiri dulu Rocky Gerung saya yang laporin itu di Bareskrim. Di Korni saya laporin langsung. Ditolak di Bareskrim karena memang delik aduannya harus yang bersangkutan. Misalnya Kapolrinya itu Sigit yang kita kenal sangat dekat dengan Pak Jokowi kan. Lalu ada kemarin kunjungan para sesmenpen apa itu? Kita sampai di situ, tahan dulu. Bung Rely, tanggapan Anda? Oleh karena itu karena kalau memang berdasarkan seperti itu, waktu Pak Presidennya Pak Jokowi, saya langsung melaporkan saudara Rocky Gerung, tapi ditolak. Saya langsung, nggak pakai yang lain. Jadi kalau memang berdasarkan itu, waktu Pak Jokowi sebagai presiden, saya langsung melaporkan namanya si saudara Rocky Gerung. Saya langsung melaporkan saudara Korni itu, nggak ada pihak-pihak orang lain. Padan saya ini pakai suara kuasa dari para JP, saya langsung ditolak. Demi Allah saya, kita ini sama-sama muslim, demi Allah saya ditolak, Bang. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksulkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis. Melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin. Pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari. Ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi. Harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Tapi bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual. Person in law. Subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung, gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Maksud apa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu
Intinya di situ, kita berdebat terus-menerus tuh. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Dan itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas antara Sekjen Bara JP ya, Rally Reagan, ya, barisan relawan Jokowi Presiden, walaupun Jokowi sudah tidak presiden lagi. Terjadi perdebatan ya antara Sekjen Bara JP dengan Roy Suryo dan juga Ray Rangkuti ya, di sebuah stasiun televisi ya. Ya biasa membahas soal dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ya. Di sini dari kubu Bung Roy Suryo dan dari kubu Pak Jokowi beradu argumen ya soal laporan mana yang tidak diproses dulu dan apa dasar apa Roy Suryo menuduh ijazah mantan Presiden Jokowi ini palsu. Di sini perdebatannya cukup panas dan ketika Bung Roy Suryo menyinggung soal otak kosong, nah di situ nih saudara Rally Reagan, Sekjen Bara JP sepertinya langsung emosi dan menyerang dengan membabi buta ya. Tanpa ada titik, ada koma, pokoknya serang habis. Bahkan beliau, Bung Rally ini mengatakan bahwa siapapun yang menyerang Presiden Jokowi, setelah unsur-unsur terpenuhi akan kami laporkan tanpa riset, tanpa analisa, tanpa segala macam lah. Pokoknya siapapun yang berani menyenggol Presiden Jokowi kami laporkan. Ini kan memang pendukung yang sangat militan sekali memang ini. Bara JP ini ya. Siapapun ya yang menyinggung Presiden Jokowi memang bakal dilaporkan, entah nanti diproses oleh pihak kepolisian atau tidak itu urusan nanti. Itu kata Sekjen dari Bara JP ini ya. Dan sementara dari Bung Roy Suryo menjelaskan bahwa beliau mau analisa itu ya karena ijazah itu hanya milik ijazah itu sebenarnya hanya satu kalau memang ada ya di Presiden Jokowi, dan itu Roy Suryo meneliti dengan mengambil unggahan dari politisi PSI yang kala itu mengunggah dan mengatakan bahwa ini kalau yang penasaran ijazah asli Presiden Jokowi di keterangannya ya. Dan itulah sumber-sumber Roy Suryo meneliti bahwa ijazah Presiden Jokowi dinilai palsu oleh Roy Suryo ya dan kawan-kawannya. Dan juga soal skripsinya segala macam. Dan sekarang kedua belah pihak ini sudah saling melapor. Dari pihak Roy Suryo sudah melaporkan ke Bareskrim ya. Sementara dari pihak Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri pun melaporkan Roy Suryo CS ini ke Polda Metro Jaya. Jadi sudah terjadi saling lapor. Dan ya memang kalau menurut aturannya adalah yang diproses adalah yang mana yang lebih dulu nih. Dari kubu Roy Suryo duluan kan yang melaporkan ke Bareskrim dan itu harus diproses. Ya, sementara kemarin Pak Jokowi menguasakan dah ataupun memberi mandat kepada adik iparnya yaitu adiknya Ibu Iriana untuk membawa ijazah aslinya ke Bareskrim. Dan beritanya sudah menyebar kemana-mana, bisa dilihat di media sosial ataupun media mainstream ya. Dan ya kata Bung Roy Suryo bagus, jadi kita bisa dicek nih sama-sama. Dan kata ahli tadi itu mengatakan bahwa nanti juga Bung Roy Suryo dikasih kesempatan untuk menganalisa, mengecek ataupun meneliti ijazah itu asli atau tidak gitu loh. Jadi kan kalau memang sudah di Bareskrim ya mudah-mudahan sidangnya atau ini semua transparan ya, dan itu yang disinggung oleh Bung Ray Rangkuti soal transparansi dari pihak kepolisian ini. Bung Ray kan menyinggung tadi soal bagaimana mau transparan,
Sedangkan Kapolrinya adalah ini yang dulu yang mengangkat adalah Presiden Jokowi, dan kemarin dari kepolisian juga mengunjungi rumah Presiden Jokowi. Dari situ bisa dilihat bahwa bagaimana orang mau percaya dengan ini semua. Itu argumen dari Bung Ray Rangkuti ya, dan juga banyak juga netizen yang mempertanyakan hal itu, mempertanyakan kepercayaan kepada institusi kepolisian ini. Apakah masih percaya? Jadi kalau memang tidak percaya lagi kepada kepolisian, mau percaya lagi kemana gitu loh. Ya memang akhir-akhir ini banyak sekali ya kasus yang menimpa oknum polisi, oknum jaksa, ya intinya oknum penegak hukum lah yang menjerat mereka, dan itu mencoreng citra institusi mereka ya. Dan ya memang yang berbuat adalah oknum, tetapi memang masif sekali akhir-akhir ini. Jadi otomatis kepercayaan publik pasti akan turun terhadap institusi-institusi tersebut yang notabene oknum-oknumnya terjerat kasus suap, kasus korupsi, dan itu banyak sekali dibahas oleh para ahli hukum tata negara, hukum pidana ya. Sebut saja Prof. Mahfud MD juga membahas hal itu. Bagaimana terjadi mafia peradilan, ya kan? Bagaimana orang mau percaya, orang mau mencari keadilan kok ke pengadilan. Itu kata Prof. Mahfud. Dulu ada joke kan, kalau mau ke pengadilan, hukum ini bukan dicari tapi dibeli. Ini kan sudah memang sangat kotor sekali permainannya ya, sangat busuk sekali. Jadi sampai Prof. Mahfud aja memberikan joke seperti itu. Jadi ya akhirnya proses ini di persidangan soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi bagaimana. Sedangkan ini prosesnya ya harus penyidikan di kepolisian, nanti masuk ke pengadilan, semua kan lembaga peradilan ini yang akan menanganinya. Sementara track record lembaga peradilan akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi ya nanti endingnya bagaimana kita bisa saksikan sama-sama ya. Apakah nanti keputusan dari pengadilan membenarkan ataupun mengesahkan bahwa ijazah Presiden Jokowi asli, ataukah sebaliknya ijazahnya palsu, atau bagaimana, kita tunggu saja endingnya. Dan ini ya masih diproses di kepolisian, di Bareskrim, nanti ke pengadilan, dan Bung Ray Suryo pun mengatakan siap, dan kubu dari pihak Pak Jokowi pun nggak kalah siap. Jadi kita sama-sama saksikan ya. Benar kata Bung Ray Rangkuti, dan Bung Rocky Gerung juga ikut berkomentar tuh soal bagaimana, kenapa nggak dari dulu, kenapa baru sekarang ini dilaporkan. Sebenarnya kan gampang sekali. Dulu kalau dituntut seperti itu, dituduh seperti itu, tinggal tunjukin saja, clear semua. Itu tuduhan itu akan gugur dengan sendirinya, nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu pakai pengacara, sewa pengacara segala macam. Begitu dituduh Presiden Jokowi, mungkin dulu waktu masih menjabat sebagai presiden, dan di YouTube-nya sekretariat presiden tunjukin aja nih jasa asli saya, ini dari SD, SMP, SMA hingga kuliah atau S1 ya, tunjukin aja semua di YouTube-nya sekretariat presiden. Semua bisa mengakses, bisa melihat, bisa meneliti, menganalisa segala macam. Nanti dalihnya apalagi, kalau dulu dilakukan saya rasa udah clear itu. Sudah nggak ada lagi isu yang namanya ijazah palsu segala macam. Dan dugaannya Bung Rocky Gerung ini sengaja dimainkan nih isu ini supaya nama Presiden Jokowi dan keluarganya tetap eksis nih dibicarakan oleh masyarakat, walaupun dengan tuduhan ya ijazah palsu lah, yang apalagi ini akan ada isu-isu lah pemaksulan Gibran lah. Jadi sepertinya isu-isu seperti ini memang dipelihara oleh pihak-pihak tertentu supaya tetap dibicarakan oleh masyarakat menuju Pilpres 2029 nanti kan. Ya memang kelihatannya masih jauh lah. Ini Presiden Prabowo baru 6 bulan berjalan, kan masih 4,5 tahun lagi. Tetapi bagi insan politik itu tuh waktu yang sangat singkat sekali. Demi membangun citra segala macam memang harus dari sekarang ini dibangun
tetap menyala lah, tetap menjadi pembicaraan publik, tetap menjadi idola. Meskipun dalam konotasi yang kurang bagus, tetapi kalau nama itu dibicarakan terus, disebut-sebut, ya, setiap kita melihat media sosial selalu muncul. Itu gunanya itu supaya diingat nama itu oleh masyarakat luas. Jadi memang kata Bung Rocky sengaja dipelihara. Kenapa nggak dari dulu kalau mau melaporkan? Sedangkan korbannya ini sudah ada 2 atau 3 orang yang masuk penjara soal tuduhan pencemaran nama baik. Dan mungkin ini akan bertambah lagi seandainya nanti pengadilan memutuskan ijazah Jokowi benar-benar asli. Tapi kalau memang dari dulu langsung ditunjukkan sama Presiden Jokowi, nggak akan jadi seperti ini. Tapi memang ya sengaja ini tujuannya untuk mengulur-ngulur supaya terus dibicarakan. Iya kan, supaya terlihat endingnya ini bagus, dan nanti menuju Pilpres 2029 mungkin bisa maju lagi ataupun bisa memperkuat Gibran maju lagi di Pilpres 2029. Intinya dinastinya supaya tetap dibicarakan lah itu. Itu analisanya Bung Rocky Gerung ya, dan sementara analisanya Bung Ray Rangkuti kan masih kurang percaya, atau apakah masih percaya dengan lembaga peradilan di Indonesia yang sekarang lagi carut marut dan banyak sekali boroknya, ya kan. Jadi ya ini semua terserah sama penonton sekalian. Bagi Anda yang ingin berkomentar setelah melihat video ini, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.